warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam obrolan Marwah, Madrasah Ramadan Istimewa. Nah, teman-teman, sore ini saya kedatangan ibu guru dari bidang kurikulum madrasah, Ibu Nur Halimatus Sa'diyah. Hai Ibu. Hai Selamat juga. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Memasuki puasa yang ke-18, Bu Diah masih amankah puasanya sampai sekarang? Alhamdulillah masih aman. Bu Diah, saya mewakili teman-teman dari kelas Saintek terutama. Saya ingin menanyakan puasa dari segi sains dan ilmu pengetahuan. Nah, beberapa orang itu mengalami peningkatan energi pada saat berpuasa, padahal seseorang itu tidak minum, tidak makan, dan tidak mendapatkan asupan apapun. Nah, mungkin Bu Dia bisa menjelaskan apa penjelasan ilmiahnya secara biologi. Begini, kalau menurut yang pernah saya baca, puasa itu dari segi sains itu mempunyai beberapa manfaat. Salah satunya beberapa manfaat itu dia dapat mengurangi resiko berbagai penyakit. Kemudian puasa itu bisa meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Kemudian puasa juga dapat mengeluarkan toksin-toksin dari dalam tubuh. Puasa juga bisa meningkatkan kecerdasan. Dan puasa itu juga bisa menyebabkan panca indera kita itu lebih peka. Nah, itu karena pada saat berpuasa pencernaan kita itu kan diistirahatkan. Dengan pencernaan yang istirahat itu ternyata bisa memproduksi hormon adrenalin dan menurunkan hormon insulin. Nah, hormon adrenalin itu bisa meningkatkan energi. Dia berfungsi untuk meningkatkan energi, sedangkan hormon insulin itu mengontrol kadar gula darah. Jadi dengan berpuasa itu bisa meningkatkan energi karena meningkatnya hormon noradrenalin tadi itu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ternyata teman-teman. Jadi berpuasa itu adalah salah satu perbuatan yang sangat banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan dan mungkin tadi untuk meningkatkan kecerdasan otak dan sebagainya. Nah, Bu Diah, menurut pengetahuan saya, ada salah satu dokter dari Amerika yaitu Dr. Marat Faydon. Beliau mengatakan bahwa puasa itu adalah sebagai tongkat ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit yang melibatkan perut. Nah, apa nih Bu makna dari sebuah kalimat tongkat ajaib itu tadi? Oke, menurut pengetahuan saya, apa yang disampaikan oleh dokter dari Amerika tersebut ada benarnya. Maksud dari tongkat ajaib itu berarti tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri bila dia terkena penyakit. Jadi tanpa obat, dengan berpuasa itu tubuh kita bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Karena apa? Dengan berpuasa itu pencernaan kita diistirahatkan. Dengan pencernaan istirahat, maka toksin-toksin dalam tubuh itu akan keluar. Sel-sel yang rusak itu akan memperbaiki dirinya sendiri karena dialihfungsikan. Biasanya tubuh itu yang mencerna makanan, memakan sesuatu, karena tidak ada, maka pencernaan ini tadi, usus ini tadi akan memakan sel yang rusak itu untuk dihasilkan energi yang biasa kita pakai. Nah, dengan itu maka dengan puasa itu kadar asam lambung yang biasanya naik dengan banyak makan itu akan turun. Kadar kolesterol akan lebih stabil. Kemudian bisa menurunkan hormon insulin tadi itu yang untuk mengontrol kadar gula darah. Juga melapisi lambung supaya lebih tebal, nggak gampang tipis, karena kalau banyak makan tuh terutama yang asam-asam, pedes-pedes itu kan juga menipiskan lambung. Nah, dengan berpuasa itu dia akan memperbaiki organ-organ yang rusak itu tadi, seperti itu. Nah, jadi itu tadi makna dari kalimat tongkat ajaib oleh Dr. Faydon dari Amerika tadi, teman-teman. Nah, tadi saya garis bawahi bahwa puasa itu adalah dapat salah satu manfaatnya itu dapat menurunkan kadar insulin. Nah, apa betul puasa itu tadi dapat menurunkan kadar insulin dan salah satu manfaatnya adalah dapat menyembuhkan penyakit? Dan mungkin
penyakit apa saja yang dapat disembuhkan melalui berpuasa tadi itu. Oke. Kadar insulin itu kan tadi seperti sudah saya sampaikan, hormon insulin itu adalah hormon yang mengontrol kadar gula darah. Jadi bila dengan berpuasa maka gula darahnya akan lebih terkontrol. Bila gula darah itu terkontrol, penyakit seperti kolesterol, kemudian asam urat itu akan turun dengan sendirinya. Dia akan menyeimbangkan diri sehingga kolesterol itu bisa lebih stabil, lemak yang ada dalam tubuh itu akan lebih stabil sehingga mengurangi resiko penyakit jantung. Ada juga yang menyebutkan bisa menyembuhkan kanker juga. Kanker itu kan salah satu sel yang rusak ya. Dengan puasa itu maka nanti akan dimakan sendiri dengan tubuh. Jadi semua yang rusak-rusak itu akan terbaiki oleh puasa. Seperti itu. Nah, jadi banyak banget manfaat dari puasa untuk menyembuhkan segala penyakit ya teman-teman semuanya. Jadi kayak tadi ada penyakit kanker yang sel-sel rusak yang akan dimakan sendiri oleh perbuatan karena kita tadi berpuasa, dan sangat banyak sekali manfaatnya ya. Oke. Bu Diah, teman-teman di kelas biasanya itu banyak yang mengeluh capek sekolah, berpuasa tetap aktivitas di sekolah. Nah, padahal berpuasa itu tadi Bu Dia sudah menyebutkan bahwa dapat meningkatkan kecerdasan otak. Apa betul Ibu? Seperti itu? Nah ya, salah satu manfaat puasa itu meningkatkan kecerdasan otak. Kenapa? Karena pada saat puasa kita itu malah sebetulnya lebih fokus. Kalau nggak puasa itu kan kadang pikiran larinya ke makan aja, ke kantin aja. Nah, dengan puasa itu kan kita semua diistirahatkan, organ pencernaan terutama. Yang itu salah satunya mempengaruhi 90% lah dari pikirannya anak-anak sekarang gitu. Yang isinya cuma makan, makan, dan makan gitu. Makanya dengan puasa itu diharapkan dia akan lebih fokus ke belajar, lebih fokus ke menerima pengetahuan, sehingga dia juga dengan puasa itu kan hormon-hormon yang baik juga akan meningkat. Ada salah satu hormon neuro apa ya, itu yang bisa meningkatkan tingkat kecerdasan otak gitu. Jadi pada saat puasa hormon itu naik, beda dengan saat nggak puasa. Seperti itu, karena yaitu tadi kebanyakan anak-anak kalau nggak puasa pasti larinya pengennya ke kantin. Kalau puasa kan udah di kelas aja, daripada nganggur ya buat belajar aja kan gitu, daripada gibah kan. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, bahwa pada saat bulan puasa kita dapat meningkatkan produktivitas kita pada bulan puasa dengan belajar, mencari ilmu, dan kegiatan manfaat lainnya. Nah, pertanyaan terakhir Bu Diah, bukan pertanyaan sebetulnya, tapi lebih pesan Bu Diah untuk siswa MAN 1 Banyuwangi tentang puasanya, agar puasanya lebih lancar. Gimana? Oke. Untuk siswa-siswi MAN 1 Banyuwangi tadi sudah beberapa kalimat dijelaskan bahwa puasa itu banyak sekali manfaatnya. Jadi maka kita umat muslim ya sebaiknya jangan pernah untuk meninggalkan puasa. Sekarang diberi puasa wajib untuk latihan, ya harus ditambahi dengan puasa sunnah yang lainnya. Karena dengan banyaknya manfaat yang ada dalam tubuh kita dengan berpuasa, ya diharapkan generasi muda saat ini terutama siswa-siswi MAN Sawangi ya menjalankan puasa dengan lebih baik, nggak banyak mengeluh karena sudah tahu manfaatnya, bahwa dia akan memperbaiki diri tidak hanya secara rohani tapi juga secara batin, secara jasmani gitu ya. Rohani kita dengan Tuhan kita sendiri secara langsung, karena Allah juga menyampaikan bahwa puasa itu adalah amalan antara hamba dengan Allah secara langsung, bukan dengan sesama manusia. Jadi monggo kita dalam bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita perbaiki puasa kita yang kemarin-kemarin banyak mengeluh, coba kita nikmati dengan mengingat manfaat-manfaat yang akan kita terima pada tubuh kita dengan berpuasa. Harus tetap semangat puasanya, jangan ada pikiran untuk menggok ke warung di jam-jam beduk gitu ya, karena katanya puasa beduk, setiap mendengarkan beduk akan berbuka gitu, enggak ya. Jadi sudah ada durasi waktunya kita berpuasa, seperti itu.
Nah, itu tadi teman-teman pesan Ibu Waka kurikulum kita untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini. Nah, terima kasih Bu Dia atas kesempatan ini, atas kesempatan berbagi ilmunya di bulan Ramadan. Semoga manfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.